Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita cermati bersama untuk brosur pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 9 Oktober 2022 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Syarat diterimanya amal dan ibadah. Agar ibadah diterima di sisi Allah, haruslah terpenuhi dua syarat, yaitu 1. Ikhlas karena Allah. 2. Mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ittiba. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi atau hanya salah satu syarat saja yang terpenuhi, maka amalan ibadah menjadi tertolak. Berikut dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. 1. Ikhlas karena Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Quran Surat Az-Zumar ayat 11 sampai 14. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Al-Khattabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama limri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.
Maka barang siapa yang hijrahnya karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu akan diberi balasan pahala taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya karena menginginkan dunia yang akan ia dapatkan atau wanita yang ia akan mengawininya, maka hijrahnya itu akan diberi balasan sesuai niatnya ia berhijrah. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1515, nomor 155. An Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam urahu yaqulu, al-a'malu binniyati, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia yang akan ia dapatkan atau wanita yang ia akan mengawininya, maka hijrahnya itu akan diberi balasan sesuai niatnya ia berhijrah. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu akan diberi balasan pahala taat kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, juz 4 halaman 252. An Abi Musa qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an, ayyu dzalika fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang berperang karena keberanian, orang yang berperang karena membela golongannya, dan orang yang berperang karena riya, ingin dipuji orang. Siapa di antara mereka itu yang termasuk di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1513, nomor 150. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, ar-rajulu yuqatilu lil maghnami war-rajulu yuqatilu lizzikri war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu faman fi sabilillah? Qala, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ada orang yang berperang supaya mendapatkan harta rampasan, ada lagi orang yang berperang untuk mendapatkan sebutan atau cari nama, dan ada lagi orang yang berperang supaya dipuji orang atau sebagai pemberani. Siapa di antara mereka itu yang termasuk di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari, juz 3 halaman 206. An Mahmud bin Lubaidin
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Qalu wa masyirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fangzuru hal tajiduna indahum jazaan. Rawahu Ahmad. Dari Mahmud bin Lubaid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kamu sekalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kecil itu ialah riya. Besok pada hari kiamat, ketika para manusia diberi balasan dengan amal-amal mereka, Allah azza wa jalla akan berfirman kepada mereka, pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang dahulu kamu berbuat riya padanya ketika di dunia. Maka lihatlah olehmu, apakah kalian mendapati pahala pada mereka? Hadis riwayat Ahmad, juz 9 halaman 160, nomor 23.692. 2. Mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ittiba. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1344, nomor 18. An Aisyata qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam perintah kami ini apa yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1343. An Malikin annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Rawahu Malik. Dari Malik bahwasanya telah sampai kepadanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ku tinggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, juz 2 halaman 899, nomor 3. An Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullahi wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin
wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnari. Rawahu An-Nasa'i. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka. Hadis riwayat Nasa'i, juz 3 halaman 188. An Jabir bin Abdullah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun sesudah itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 592, nomor 43. Anil Irbad bin Sariyata radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in kana 'abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin fatamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Rawahu Ahmad. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berpesan kepada kamu sekalian, hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, sekalipun yang menjadi pemimpin budak Habasyi. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu, hendaklah kamu sekalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi menepati petunjuk yang benar. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham, dan jauhkanlah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ahmad, juz 6 halaman 83, nomor 17145. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua umatku akan masuk surga, kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mentaatiku, ia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka ia berarti tidak mau.
Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 139. Selesai.